Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Awalan, hay naskirullah azza wa jalla alladzi qad a'tayna ni'aman katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Sanian, salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina kiram, yakni habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an? Sabal khair ayuhat talabah. Oke. Qablahu sa'alukum jami'an. Madza darsunal an? Darsunal an Alkitab Safinatun Najah. Hai. Al-an uridu an aqra kasful qiyam faman du'ya isma fi hadhihi warqah farfa'ya dahu bi kamin wa yaqul hadir. Fahimtum? Fahimna. Muhammad mawjud am la? Masyaallah mawjud, hadir. Suma Ahmad, Umar, kulukum hadir nam. Haya. Qabla nabda ila daras, naqra dua jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna fi ta'allumina wa imtihanina minan najihin salimin sabirin wal mutaqin, amin. Oke. Tashilani wa tafiman lakum afwan adhu logatan Indonesiatan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode gramatika terjemah dengan contoh. Kita akan sedikit mengupas mengenai kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah karangan siapa sih? Kitab Safinatun Najah karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Itu kalau misalkan disebut di Indonesia ya. Cuman kalau misalkan di Mekah itu Imam Nawawi itu tersohornya Muhammad Nawawi Al-Jawi. Karena Imam Nawawi itu kan berasal dari Indonesia dan dari Pulau Jawa. Maka dari itu Imam Nawawi itu biasa disebut sama orang-orang Makkah atau orang-orang Arab itu Imam Nawawi Al-Jawi. Haya, iftahu atau buka halaman 19 mengenai bab an-niyat ya. Di sini dijelaskan bahwasanya niat itu ialah memaksudkan sesuatu yang berbarengan dengan pengerjaannya. Paslun atau satu pasal, mangga sama anak-anakku didengerin dulu ya. Semua pelajar didengerin dulu, kemudian nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mangga nanti ditanyakan aja di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku pasal an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Jadi apa itu yang dimaksud dengan niat? Niat itu ialah maksud sesuatu yang berbarengan dengan pengerjaannya. Sebagai di sini contohnya wa mahalluha, dan dengan tempatnya juga al-qalbu. Jadi tempatnya niat itu di mana? Di hati. Nah, wa talaffudzu biha si sanatu wa waqtuha yang dagoslul wajhi. Maka kemudian adapun ketika niat berwudu itu waktunya itu inda gosli awali minal wajhi. Jadi ketika basuhan pertama kita membasuh wajah, misalkan seperti halnya kita berwudu. Nah, kemudian kita itu kemudian pada basuhan pertama maka kemudian kita berniat nawaitu raf'al li raf'il hadasil asghar li rafi hadasil asghar istibati sholati fardu lillahi ta'ala. Nah, kemudian basuhan yang kedua itu apa ya? Ya, itu Allahu ba'd wajibin likai matajudu awalaka wala tusawit wajibi sutikai matajudu adaika, seperti itu. Dan kemudian wat tartib an la yuqaddama udwan ala udwin, dan kemudian dengan tertib ya, dengan tertib la yuqaddimu udwan ala udwin, kita tidak mendahulukan anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lainnya. Nah, udah dipahami belum kira-kira mengenai niat seperti itu?
Nah, kemudian di sini juga dalam bab pasal niat itu ada banyak mufradat ya. Mungkin saya sendiri akan memberikan atau mencontohkan kepada teman-teman semua yang gampang-gampangnya aja. Ini kan ada pasal ya, ada paslun ya. Itu kan dalam ciri khas kitab Safinah itu pertamanya pasti ada paslun. Apa itu paslun? Mungkin secara harfiah jika kita jelaskan secara harfiah, paslun itu bermakna ya, pintar sekali, bermakna kelas seperti itu. Tetapi jika kita sudah mengetahui atau menguasai metode gramatika terjemah dengan baik dan benar, ketika kita membaca kitab Safinah kemudian ada kata-kata paslun, oh berarti ini paslun itu masuknya ke pasal, berarti pasal, jadi pasal yang akan dibahas seperti itu. Kalau misalkan dalam bahasa Jawa sih biasa disebut utawi pasal suwiji, jadi itu akan mengungkapkan pasal yang satu, seperti itu halnya. Maka kemudian itulah kelebihan dan kekurangan kita mempelajari metode gramatika terjemah. Kelemahannya kalau misalkan kita belum mengetahui secara maknawi ya, mengenai bagaimana memaknai dari bahasa satu ke bahasa yang lain, mungkin itu konteksnya akan kacau ya. Jadi si artinya itu bakal kacau, seperti halnya paslun ketika kita misalkan mengajar kitab Safinah di mana gitu, paslun kelas, lah kok kelas gitu. Tapi kan kalau misalkan paslun itu biasanya pasal kalau misalkan di kitab Safinah itu. Nah, maka dari itu ialah kepentingan bagaimana mempelajari metode gramatika yang baik seperti itu, gramatika terjemah yang baik seperti itu, mohon maaf. Nah, maka kemudian seperti itu. Nah, maka ini kan di sini disebutkan ya, an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. An-niyatu qasdu. Kan kalau misalkan dalam bahasa Arab itu maksud pun dalam bahasa Arab itu mal maksud. Maksud kan ya, bukan qasdu. Tetapi qasdu ini berbentuk fi'il yang jadi an-niyatu qasdu syai'in, jadi memaksudkan sesuatu. Kalau misalkan kita gramatika terjemah itu masih kurang, qasdu, apa itu qasdu? Mungkin kita itu nggak bakal berpikir ke maksud. Qasdu mungkin bisa qasad, atau misalkan aniyatu qasdu syai'in. Jadi bisa kalau misalkan belum mengetahui semuanya itu maksud dari niat. Padahal kan bukan seperti itu ya terjemahannya, tetapi aniyatu qasdu syai'in itu niat memaksudkan sesuatu. Muqtaron bi fi'lihi. Apa itu muqtaronan? Muqtaron itu berbarengan bifi'lihi dengan pengerjaannya, seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman pentingnya belajar metode gramatika terjemah itu agar kita supaya paham bahwasanya tidak hanya mengalih bahasakan dari bahasa yang satu kepada bahasa yang lainnya, tetapi juga mengerti secara harfi dan maknawi agar pada akhirnya nanti si terjemahannya itu tidak kemana-mana gitu, tidak kacau, tetapi dimaksudkan kepada terjemah yang memang dari bahasa yang satu ke bahasa yang satunya lagi, itu yang dimaksud, pengertian seperti itu yang dimaksud, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon kurangnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.